Halo, selamat siang sahabat-sahabat petani vanili Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan semoga aktivitas kita sehari-hari mendapatkan banyak kebaikan, tetap menebarkan banyak kebaikan, serta jangan lupa jaga kesehatan karena pandemi corona masih belum berlalu dari negara kita. Bertemu kembali siang ini dengan saya Rudi, dan saya mau menyampaikan permohonan maaf karena selama ini sudah lama tidak mengupload video-video pembelajaran baik untuk diri saya dan untuk seluruh petani vanili di Indonesia serta anggota PPVI. Tidak lain dan tidak bukan, pertama karena kesibukan, dan yang kedua masih banyak video-video di YouTube PPVI yang belum semua dilakukan oleh petani. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan hari ini bisa memulai lagi untuk memberikan pembelajaran bagi kita semua. Siang ini saya berada di salah satu petani vanili di satu daerah di Provinsi Jambi, di mana ini adalah penanaman vanili dengan metode konvensional, yaitu metode tradisional dengan banyak menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Nah, ini sekarang kita melihat bahwa cara yang terbaik dalam bertani vanili mulai kita terapkan. Yang pertama adalah bedeng. Bedeng kita siapkan seluas 1 meter. Jalan kita siapkan 50 cm, dan kita menggunakan tajar pohon gamal. Sebelum ini sudah ada pupuk kandang di bedeng yang kita siapkan, lalu ditutupin oleh seresah daun-daun kering serta topsoil yang ada di sekitar sini ditutupkan. Dan ini usia tajarnya sudah 2 bulan ditanam, namun belum ditanamin vanili. Begitulah yang seharusnya, dimana banyak petani kita yang melakukan penanaman vanili berbarengan dengan tanam tajarnya. Yang seharusnya adalah tajar dulu ditanam, media tanamnya disiapkan, baru sekitar 4-6 bulan ke depan baru ditanam vanilinya. Tujuannya adalah untuk menyiapkan peneduh yang terbaik dan maksimal bagi vanili. Sebagaimana kita ketahui bahwa vanili adalah tanaman jenis anggrek hutan yang membutuhkan sinar matahari antara 30-50%. Nah, langkah inilah yang kita siapkan. Ada hal yang menarik di kebun ini. Mereka menggunakan teknologi sedikit mewah, tapi itu bisa kita lakukan dalam rangka menjaga keamanan kebun kita dari gangguan ternak tetangga. Entah itu kambing, entah itu babi hutan, entah itu juga nanti dari gangguan maling, gitu. Kemungkinan dari gangguan maling. Apa yang mereka lakukan? Ya ini sudah disiapkan tiang, di mana di tiang-tiang ini sudah ada panel-panel yang nanti akan ditempatkan kabel bermuatan listrik. Nah, jadi suatu saat kalau rekan-rekan ketemu kebun ini, lihat model pagar seperti ini, hati-hati Anda kesetrum. Ya, ini yang mereka lakukan, dan saya pikir ini sebuah langkah kemajuan, sedikit mewah tapi bisa menggaransi kebun dari gangguan, minimal ternak tetangga dan hewan-hewan yang bisa masuk sembarangan sehingga merusak kebun ini. Kenapa dilakukan ini? Karena ini ditanam di sedekat hutan. Itu hutan belantara, di mana babi hutan sering masuk ke lahan. Nah, langkah inilah yang mereka lakukan. Itu hutan semua. Itu hutan. Sebelah sana hutan semua. Nah, di lahan ini seluas 5.000 meter sudah dipersiapkan kurang lebih 3.500-an pohon yang akan ditanam. Dan ini yang ditanam
adalah kebun benih bersertifikat jenis planifolia varietas Vania 1, Vanili Indonesia 1. Di mana kebunnya, benihnya kita akan lihat. Ini nanti yang akan ditanam. Benihnya sudah dipersiapkan oleh mereka. Dan ini nanti akan menjadi kebun benih bagi seluruh masyarakat di sini. Nah, kita lihat. Itu adalah benih yang sudah disiapkan Vania 1. Sumber air kita tidak perlu ragu, itu ada air sana di bawah. Tuh bapak-bapaknya dan ibu-ibunya. Dan perlu saya kenalkan satu mandor cantik di sini. Itu namanya Mbak Oca. Beliau adalah mandor seluruh aktivitas di sini. SOP dan segala macam beliau yang kontrol. Jadi apapun yang dilakukan di kebun ini tidak lepas dari pengawasan serta instruksi dari Bu Oca. Halo Bu Oca. Halo. Ya. Perlu dikenalkan beliau masih jomblo loh. Siapa yang mau mendaftar silahkan. Ya, ini kebunnya. Mohon maaf kalau selama ini kita sudah lama tidak mengupload aktivitas. Alhamdulillah hari ini kita mulai lagi. Ini sudah dipersiapkan kebunnya, tapi ada perbaikan dari kita, masukan agar dibuat jalan. Tujuannya agar lalu lalang tidak mengganggu bedeng dan tidak menginjak bedeng. Itu jalan sudah dipersiapkan baru. Sebelah kiri 25 meter, sebelah kanan sekitar 70 meteran. Nah, ini taburan pupuk kandang. Ditaburkan pupuk kandang. Nah, ini belum dirapikan, yang sebelah sana sudah dirapikan. Apa yang kita ambil pelajaran dari sini? Yang pertama adalah kita ambil pelajaran jangan menanam benih bersamaan dengan didirikannya tegak. Karena itu tidak akan melindungi vanili secara baik dari sisi peneduh. Itu yang pertama pelajarannya. Yang kedua, siapkan media tanam dengan baik dengan menggunakan bahan-bahan di sekitar kita. Apa bahan-bahannya? Kompos, resahan daun dan segala macamnya bisa kita gunakan. Kalau selama ini kita menggunakan bekas genteng, batu bata sebagai pembatas bedeng, mereka menggunakan bambu, belahan bambu. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kebun ini adalah jangan memilih tajar pohon gamal yang usianya muda karena tidak akan tumbuh. Kita bisa lihat di sini ada sekitar 30% pohon gamal yang tidak tumbuh karena diambil dengan ukuran yang kecil dan mudah. Ini sebesar jempol kaki tangan saya. Jangan dilakukan karena itu akan mengulangi untuk menyulam gamal. Yang kedua itu. Yang ketiga, mari jaga kebun kita dari gangguan hewan tetangga, hewan liar yang akan mengganggu, dan mereka sudah mempersiapkan dengan baik. Di mana panel-panel kabel listrik sudah disiapkan. Dari mana sumber listriknya? Cahaya matahari di Indonesia berlimpah dan mereka akan menggunakan panel surya. Ini kebunnya. Kita bisa lihat ada satu orang bule di sini. Nah, ini halo Pak Peter. Halo Pak. Ya. Nah, ini saya rekam sedikit supaya apa? Beliau jauh-jauh mau membina petani di sini dan harapan masyarakat di sini cara bertaninya jauh lebih baik. Kan begitu ya Pak Peter ya? Nah, di sini bersama masyarakat lokal kita mau campur reforestasi dengan budidaya vanili. Budidaya vanili ya. Ini Pak Peter, Jerman ya Pak? Benar. Dari Jerman, tapi bahasa Indonesia lebih pinter dia daripada saya gitu. Itu sahabat-sahabat petani vanili, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi semangat, di mana
yang peduli tanaman vanili, yang peduli dengan lingkungan, bukan cuman kita, tapi dari lembaga, dari pribadi juga peduli. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari berkebun vanili dengan cara yang baik, dan mari kita jaga kualitas. Salam PPVI.